Dan pemirsa, kita akan langsung menuju ke Kementerian Luar Negeri untuk melihat konferensi pers perkembangan terkini konflik Israel dan Palestina berikut ini. Teman relawan Mercy yang ada di lapangan, dan dari komunikasi kita diperoleh informasi bahwa waktu yang tersisa kurang lebih adalah 48 jam sejak tadi pagi, karena kita melakukan komunikasi tadi pagi sebelum generator utama mengalami shutdown. Nah teman-teman, dari sejak awal termasuk pada saat saya berada di New York, beberapa hal yang memang sudah sangat kritis dan terus kita upayakan adalah masuknya bahan bakar ke Gaza dan juga air bersih. Selain tentunya kebutuhan-kebutuhan pokok yang memang sudah sangat diperlukan oleh penduduk Gaza. Nah, dengan situasi ini kita intensifkan komunikasi agar bahan bakar dapat segera masuk ke Gaza dengan alasan kemanusiaan. Sekali lagi, dengan alasan kemanusiaan. Yang kedua, mengenai warga negara kita. Teman-teman, sejauh ini kita memperoleh informasi bahwa kondisi warga negara kita dalam keadaan baik. Baik di sini bukan berarti baik seperti kita yang duduk di ruangan ini. Baik di tengah situasi yang sangat tidak baik. Nah, kita terus lakukan kontak dengan mereka, dan kontaknya pun juga on and off. Kadang nyambung, kadang tidak nyambung, karena memang situasi sehingga komunikasi tidak selamanya lancar. Tetapi kita terus berusaha melakukan komunikasi dengan beliau-beliau yang ada di Gaza. Nah, hari ini sejak pagi hari, dini hari, kita terus lakukan kontak di lapangan untuk mencoba melakukan evakuasi. Tentunya informasi ini kita sampaikan setelah kita melakukan kontak dengan banyak sekali pihak. Kemungkinan evakuasi akan dapat dilakukan hari ini. Teman-teman, saya ingin garis bawahi kata kemungkinan, karena sekali lagi situasi tidak pernah kita dapat duga. Nah, untuk mempersiapkan kemungkinan evakuasi, maka kita sudah gerakkan tim kita dari Kairo menuju Rafah. Karena sekali lagi, satu-satunya pintu keluar yang tersedia adalah Rafah. Sehingga kita sudah gerakan tim Kairo menuju Rafah. Saya terus ikuti secara langsung, berkomunikasi dengan tim yang berjalan dari Kairo ke Rafah. Jadi pada saat mereka mengalami atau harus berhenti mengalami pemeriksaan berkali-kali, antriannya sedemikian panjang, saya ikutin semuanya, dan saya juga ingin memberikan support semangat kepada teman-teman yang berjalan dari Kairo ke Rafah. Nah, setelah melalui pemeriksaan yang berlapis, tim kita dari Kairo sudah tiba di Rafah. Tadi saya cek betul pukul 15.53 waktu Indonesia Barat. Jadi Ibu Bapak bisa bayangkan bahwa tim sudah ada di pintu Rafah di bagian Mesir. Sekarang kita tinggal melihat apa yang akan terjadi di bagian Gaza. Nah, untuk itu tadi beberapa kali saya sudah sampaikan bahwa saya melakukan komunikasi dengan semua pihak yang memiliki aset di Gaza, dan diperoleh informasi kemungkinan pergerakan evakuasi warga negara asing termasuk WNI melalui pintu Rafah, kemungkinan, sekali lagi teman-teman, kemungkinan akan dapat segera dilakukan. Nah, diperoleh informasi juga, jadi dari kalimat bahwa mungkin akan dapat dicoba hari ini, terus kemudian kita coba untuk bicara lagi kalau hari ini bagaimana mekanismenya dan sebagainya, dan dari informasi tersebut kemudian kita mendapatkan informasi yang lebih detail lagi bahwa pergerakan
kemungkinan besar tidak akan dapat dilakukan secara sekaligus, tetapi bertahap dan dengan mengutamakan keselamatan. Sekali lagi, dengan mengutamakan keselamatan. Jadi betul-betul situasi sangat dinamis, tetapi yang kita perlu pastikan adalah kalau toh ada perjalanan, maka perjalanan itu sudah mendapatkan jaminan keamanan dari semua pihak sehingga evakuasi dapat dilakukan dengan selamat. Dan Ibu Bapak, teman-teman, kita berdoa agar evakuasi dapat segera dilakukan dengan selamat. Teman-teman jangan bertanya kapan kira-kira evakuasi dapat dilakukan, tetapi yang dapat saya pastikan adalah bahwa kita terus berusaha. Teman-teman, kita terus berusaha. Yang ketiga, mengenai bantuan kemanusiaan. Teman-teman, Bapak Presiden sudah memberikan arahan bahwa bantuan kemanusiaan yang sudah kita mulai garap minggu ini dengan Bapak Ibu yang berada duduk di depan ini akan dikirim pada akhir minggu ini. Dan barang-barang ini yang kita kirim adalah sudah sesuai dengan permintaan atau kebutuhan mereka. Jadi minggu lalu kita melakukan komunikasi dengan mereka. Di New York pun saya melakukan komunikasi langsung dengan Menlu Palestina untuk mendapatkan informasi mengenai barang-barang yang diperlukan oleh mereka. Nah, bantuan yang akan kita kirim nanti bukan hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga berasal dari lembaga-lembaga kemanusiaan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, saya juga ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Bapak dari lembaga-lembaga kemanusiaan di Indonesia yang sudah berkenan untuk bergabung dengan kami, menunjukkan rasa solidaritas kemanusiaan dengan saudara-saudara kita yang ada di Gaza.